kabar kalian? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Paskah online bersama Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Nah anak-anak, untuk tahun ini tema Paskah kita adalah arti salib bagiku. Ayo semuanya siapkan hatimu sungguh-sungguh, buka hatimu selebar-lebarnya untuk Tuhan hadir menjamah hidup kita. Sehingga dari awal sampai akhir ibadah Paskah hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semuanya. Mari kita mau buka ibadah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berkorban untuk hidup kami. Darah-Mu sudah tercurah untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami tidak bisa membalas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami hanya memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari anak-anak, bersama-sama dengan sukacita kita memuji Dia, meninggikan Dia. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dialah Tuhan yang menyelamatkanku. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Kita boleh bergoyang bersama-sama. Yuk. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh, mari bersama-sama angkat tanganmu. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, ya Allah kemenanganku. Kemenangan yang sungguh baik, Dia sungguh, bersama-sama katakan, Dia sangat baik. Yesus, amin. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Yeah, yeah, yeah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Yeah. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yeah. Haleluya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Anak-anak yang disayang Tuhan, mari angkat hatimu. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi.
menyerahkan pernikahanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih
Shalom, selamat pagi semuanya, adik-adik, bapak, ibu, kakak-kakak yang setia mengikuti saluran SKBB setiap hari. Selamat Paskah. Perkenalkan, nama saya Rita, bisa juga panggil saya Miss Rita. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah S2 Linguistik di Thailand. Linguistik itu bisa juga disebut sebagai ilmu bahasa. Saya kuliah jauh-jauh seperti ini karena Tuhan mau saya pakai talenta yang ada pada saya di bidang bahasa untuk kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, tahun ini saya akan selesaikan kuliah saya dan kembali pulang ke Indonesia. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu sehingga kami sekali lagi bisa bangun di pagi hari ini dan memulai hari ini bersama dengan Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mati dan bangkit bagi kami dan menyediakan tempat di surga yang kekal bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau siapkan hati pikiran kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami berdoa jangan sampai dosa dan kesalahan kami menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus menerjemahkan bagian-bagian firman Tuhan yang kami dengar untuk bisa kami mengerti di dalam hati dan pikiran kami. Dan tolong kami ya Bapa untuk menerapkan firman yang kami pelajari bersama ini di dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu membawa kuasa mengubah hidup kami semakin hari makin menyenangkan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin hidup untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu di depan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tema renungan Paskah kita pada hari ini adalah arti salib bagiku. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, hari Paskah adalah hari yang membawa sukacita. Karena itu adalah hari di mana Tuhan Yesus menang atas kematian dan hidup kekal bersama Bapa di surga. Tapi tidak semua orang sukacita dengan kebangkitan Tuhan. Ada orang-orang yang justru ketakutan ketika menghadapi kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama membaca dari Matius 28 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, yaitu kuburannya Tuhan Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kuburan pada zaman beda dengan kuburan yang kita tahu sekarang ini. Pada zaman itu, kuburan itu seperti goa. Dan tempat masuknya itu bisa ditutup dengan batu yang besar dengan cara digulingkan. Wajahnya, ayat 3, wajahnya yaitu wajah malaikat itu bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Wah, ternyata dari zaman dulu orang udah takut ya sama hal-hal yang mereka nggak ngerti. Baik itu malaikat, mungkin setan, apa aja. Takut. Nah, waktu itu kuburan Tuhan Yesus itu kenapa ada penjaganya? Soalnya pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka pernah dengar kalau Tuhan Yesus bilang dia tuh bakal bangkit. Nah, pemimpin agama Yahudi ini nggak percaya, mereka itu nggak percaya kalau Tuhan Yesus bakal bangkit. Gimana sih? Kok bisa gitu ya? Jadi mereka pikir, oh nanti paling murid-muridnya Tuhan Yesus nanti yang bakal datang ke kuburan terus curi mayatnya Tuhan Yesus, terus bikin cerita, oh ternyata Tuhan Yesus bangkit gitu, bohong-bohong. Nah, makanya mereka suruh penjaga-penjaga untuk jagain kuburannya Tuhan Yesus, supaya murid-muridnya Tuhan Yesus itu nggak bisa datang ke kuburannya Tuhan Yesus untuk curi mayatnya Tuhan Yesus. Terjadi ternyata di luar perkiraan mereka. Tuhan yang kirim malaikat untuk buka batu penutup kuburannya Tuhan Yesus. Jadi bukannya para penjaga itu ngejagain kuburan, saking ketakutannya mereka itu malah jadi kayak orang mati. Nah, di Alkitab nggak dijelasin itu maksudnya itu cuma ketakutan setengah mati atau mereka sampai pingsan saking ketakutannya seperti orang mati. Nah, yang pasti para penjaga itu benar-benar ketakutan waktu malaikat itu datang di dekat mereka. Para penjaga kuburan dalam bagian firman Tuhan ini melambangkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itulah sebabnya ketika muncul sesuatu yang menakutkan bagi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma bisa ketakutan, paling bisa sampai pingsan saking ketakutannya. Ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan saat ini, mereka ketakutan untuk banyak hal di dunia. Saya dengar, bahkan saking ketakutannya, ada yang sampai bunuh diri. Alasannya macam-macam. Ada yang takut, misalnya nggak bisa dapat nilai yang baik lah, takut nggak lulus sekolah lah, takut COVID, takut nggak dapat kerja, macam-macam. Kenapa mereka sampai bunuh diri? Karena mereka pikir kalau mereka nggak dapat hal-hal yang mereka anggap penting di dalam hidup mereka itu, hidup mereka udah nggak ada harapan lagi. Nah, masalahnya benar nggak sih? Hidup kita itu hanya sampai pada hal-hal yang bisa kita lihat. Dan apa bedanya orang yang belum percaya Tuhan Yesus dengan orang yang sudah menerima Yesus di hati mereka? Bagaimana orang yang sudah terima Yesus menghadapi hal-hal yang menakutkan itu? Mari kita lanjutkan bacaan firman Tuhan kita. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Rupanya malaikat itu udah tahu kalau orang-orang yang ada di dekat kubur itu semuanya ketakutan lihat dia. Nah, makanya dia bilang ke kedua perempuan itu, "Jangan takut." Kenapa? Kita lihat ayat 6 ya. Ayat 6, malaikat itu bilang, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari,
lihatlah tempat dia berbaring. Malaikat itu bilang, gak usah takut, Tuhan Yesus sudah bangkit, gak ada di kuburan. Nih kuburannya kosong. Ayat 7, malaikat itu berkata lagi, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Malaikat itu suruh dua perempuan itu untuk kasih tahu ke murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh udah bangkit. Dan ada bukti kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Pergi ke Galilea. Kamu bakal lihat dia deh. Gitu katanya tadi. Nah, ketika orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sekalipun mereka mengalami hal yang tidak mereka mengerti, dan sekalipun mereka juga takut, mereka tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Beda respon antara orang yang belum kenal Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, dengan orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Orang yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka ada kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan tahu ketika anak-anaknya, orang-orang yang percaya padanya, takut akan hal-hal yang tidak mereka mengerti, Tuhan mengerti. Tapi Tuhan gak marah. Tuhan gak nolak kita kalau kita gak ngerti sesuatu. Dia sabar sama kita. Dia mau tolong kita untuk kita bisa mengerti apa yang dia maksud. Bagaimana sikap hati kita pada saat ini ketika kita khawatir atau ketika takut akan hal-hal yang kita gak ngerti? Apakah kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongannya dan minta pengertian dari Dia? Atau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mengerti. Dan akhirnya kita nggak ngerti. Karena kita cuma pakai kekuatan manusia. Hal-hal yang sulit itu cuma bisa dimengerti melalui mata Tuhan. Karena itu ketika menghadapi hal-hal yang sulit, kita perlu datang kepada Tuhan, meminta pertolongannya, meminta hikmat pengertiannya. Maka Tuhan akan menolong kita dan membuka pikiran kita untuk mengerti hal-hal yang tidak kita mengerti. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan untuk tahu apa yang kemudian dilakukan oleh dua perempuan itu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi dua perempuan itu menuruti perkataan malaikat. Mereka segera pergi dari kuburan. Masih takut, tapi sudah ada sukacita. Karena mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka lari, mau cepat-cepat kasih tahu murid Tuhan Yesus yang lain kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tuhan Yesus mengerti bahwa kedua perempuan ini masih takut. Walaupun malaikat udah kasih tahu ke mereka, udah jangan takut, tapi tetap takut. Tuhan Yesus nggak nolak mereka yang takut. Dia sabar terhadap mereka.
Dan sekali lagi, Ia mengingatkan mereka, jangan takut. Paskah seharusnya menjadi hari yang sukacita bagi kita yang percaya kepada Yesus. Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita, supaya kita tidak lagi hidup menanggung dosa dan kesalahan kita sendiri. Tuhan Yesus sudah menanggungnya di kayu salib bagi kita yang percaya kepadanya. Dan di hari ini, di hari Paskah ini, kita merayakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia sudah menang dari kematian. Allah membangkitkan dia dari kematian. Sehingga pengharapan kita adalah pada hidup kekal di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kita. Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup kekal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Dan semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka juga akan hidup kekal bersama Yesus di surga. Apa arti salib bagi kita? Apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Masihkah kita menyimpan ketakutan di dalam menghadapi hidup sehari-hari? Masihkah kita khawatir dengan begitu banyak pergumulan kita sehari-hari? Di sekolah, di rumah, dengan teman-teman, dengan guru, dengan tetangga, banyak masalah. Kalau kita nggak bawa kepada Tuhan, kita akan seperti penjaga-penjaga itu, ketakutan setengah mati. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia sudah mengalahkan kematian. Itu berarti Dia sudah mengalahkan yang paling sulit, yaitu kematian. Manusia tidak bisa menang atas kematian. Semua orang pasti mati. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka hidup kekal bersama dengan Tuhan. Mari saat ini, kita yang percaya pada Tuhan Yesus, jangan lagi kita menyimpan ketakutan dan berusaha menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita bawa segala ketakutan kita dan kita serahkan semuanya ke kaki salib Kristus. Mari kita meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan kasih-Nya yang melimpah, sehingga kita dimampukan untuk bertahan di masa-masa ketika kita takut. Bersama Tuhan, segala hal tiada yang mustahil. Dan bagi adik-adik, bapak, ibu, kakak-kakak yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang kalian untuk menerima Yesus di hati kalian, supaya kalian tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Ada banyak masalah dalam dunia, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong kalian. Dan bersama Yesus, kalian bisa hidup tenang dan damai, karena Tuhan Yesus sudah menang atas kematian, dan Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup kekal di surga. Puji Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menganugerahkan Tuhan Yesus bagi kami. Sehingga kami manusia yang fana ini, manusia yang berdosa ini, bisa ditebus dari segala dosa dan kesalahan kami, dan bisa hidup kekal bersama Tuhan di surga. Terima kasih ya Tuhan, bersama dengan Yesus, kami tidak lagi hidup di dalam ketakutan, tapi kami hidup di dalam kasih, kasih yang kekal, kasih yang sudah mengalahkan kematian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau selalu ada pengharapan.
di dalam Engkau selalu ada jawaban. Dan kami bisa yakin Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau bisa dipercaya. Pulihkan kami dari ketakutan kami ya Tuhan, dan tolong kami untuk hidup bagi Tuhan dengan percaya penuh kepada Tuhan setiap hari. Sekalipun di sekeliling kami ada banyak masalah, sekalipun COVID masih terus ada di sekeliling kami, sekalipun masalah hidup kami tidak selesai-selesai, tapi kami bisa menghadapinya dengan pertolongan Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil untuk bisa kami lalui. Dan kami berdoa untuk kami yang masih belum di dalam Tuhan, supaya Tuhan tolong kami. Kirimkan orang-orang yang bisa menolong kami untuk mengerti kasih Tuhan yang besar, yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami, dan sudah ada di surga menyediakan tempat bagi kami. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga kami bersama-sama bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Terpujilah namamu, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Halo anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Wow, Mr. Yoel, Ya. hari ini kita bersukacita banget. Pastinya dong. Nah, kenapa sih kita bersukacita, Miss Debbie? Ya, karena hari ini Mr. Yoel, kita bersama-sama merayakan hari di mana Raja di atas segala raja telah mati, bahkan dia bangkit untuk kita semua. Wah, benar. Tapi nih, kira-kira Mr. Yoel tahu nggak tema Paskah kita tahun ini apa? Tema Paskah tahun ini untuk SKBB adalah arti salib bagiku. Nah, itu dia. Pasti tadi anak-anak juga sudah dengar nih firman Tuhan nih Mr. Yoel. Benar banget. Nah, satu kali lagi nih Mr. Yoel, Miss Debbie mau nanya. Lalu apa nih arti salib buat Mr. Yoel? Kalau buat aku di Miss Debbie, arti salib adalah bukti kasihnya Tuhan bagi kita. Wah, tanda cintanya Tuhan Yesus ya Mr. Bener Yoel. banget. Nah, kita sudah tahu nih apa arti salib buat setiap kita masing-masing. Betul. Sekarang kita mau ngapain Mr. Yoel kira-kira? Kita akan umumin nih yang lomba kemarin TK, SD, SMP, SMA yang sudah kirim videonya pasti menunggu nih siapa yang menang. Iya, betul sekali. Kita hari ini akan mengumumkan juara-juara pemenang dari Lomba Paskah Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Yes. Nah, kita akan mulai umumin dari kelas besar ya, dari Oke. SMA. Oke, Miss Deb, kita akan sebutkan 3 teratas. Siapa yang memenangkan Lomba Paskah tahun ini. Nah, Miss Deb, aku mau kasih tahu nih untuk kelas besar apa aja yang dilombakan. Yang pertama, yang dilombakan untuk kelas besar SMA adalah musikalisasi puisi Wah. dan cipta lagu. Nah, kita akan sebutkan nih ya, juara 3, 2, dan 1. Siapa juara 3-nya? Jatuh kepada Indra, kelas 12. Arti salib bagiku. Berdiri di antara bumi dan langit, membentang dan teriakan sakit, sebuah kepasrahan menjerit oleh kematian sebelum bangkit. Langkahmu tertati menuju salib Golgota, dengan badan penuh luka sayatan aniaya. Dan juara kedua jatuh kepada Naomi kelas 10. ya. Terus berlanjut. Sebuah harga yang luar biasa kau bayarkan hanya demi kami, insan yang penuh dosa dan ambisi. Terima kasih ya Yesus untuk darahmu, tubuhmu, pengorbanan. Dan juara pertama jatuh kepada Angelina kelas 10. Hadiratku, salibmu, ada bagiku.
anak-anak, itulah tadi juara 1, 2, dan 3-nya. Nah, Mr. Yoel, selain dari juara 1 dan juara sampai juara 3, ada yang namanya juara favorit. Waduh. Nah, untuk juara favorit nih Miss Dep, aku Ya. kasih tahu bagaimana sih perhitungan atau nilainya. Nah, nilainya itu dinilai dari like dan jumlah penonton di YouTube. Wah, kira-kira siapakah dia, Mister? Dan untuk juara favorit SMA jatuh kepada Leonie kelas 10. Nah, selanjutnya kita akan bacakan pemenang dari kelas SD. Ya, kelas SD nih, Mister Yoel. Ya. Terbagi menjadi 2. Ya, ada kelas kecil dan ada kelas besar. Oke. Kelas kecilnya itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Lalu kelas besarnya ada dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, Miss Debbie, untuk SD ini yang diperlombakan adalah drama bersama keluarga. Nah, kita akan mau dengarkan dan lihat kan, kira-kira siapa pemenang dari juara 1 sampai juara 3 untuk lomba ini, Mister. Oke, kita akan bacakan juara ketiga untuk kelas kecil jatuh kepada Yoel Dian kelas 3. Suatu ketika Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Di sana berkumpul sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka mulai menanyai Yesus, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Maka bangkitlah seluruh sidang itu dan membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Di sana mereka mulai menuduh Yesus, katanya, Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, katanya, Engkaukah Raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini. Maka mereka makin kuat mendesak Pilatus. Ia mengasuh rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, Apakah orang itu seorang Galilea? dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Yesus ke hadapan Herodes. Di sana Herodes mengajukan pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Dia mengenakan jubah kebasaran kepada Yesus, lalu mengirim Yesus kembali ke Pilatus. Setelah Yesus kembali di hadapan Pilatus, Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Kemudian berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya Paskah. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Menyatakan dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku harus mengajar dia lalu melepaskannya. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ketika mereka sampai
sampai di tempat yang bernama Kenkora, mereka menyalibkan Yesus. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh, orang ini adalah orang benar. Untuk juara kedua jatuh kepada Leonardo kelas 1. Pagi dia. Senang tak? Pagi dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Selanjutnya untuk juara pertama jatuh kepada Riani kelas 2. Sudah ditangkap dan dibawa ke hadapan imam besar. Di sana Petrus mengikuti Yesus dari belakang. Petrus duduk di luar halaman istana imam besar. Seorang pelayan wanita yang sedang lewat melihat Petrus dan berkata, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sampai 3 kali Petrus berbohong mengatakan tidak mengenal Yesus. Karena Petrus takut, Petrus menyesal dan menangis. Setelah diadili di hadapan imam besar, Yesus dijatuhi hukuman mati. Untuk melaksanakan hukuman itu, mereka memerlukan izin dari Pilatus di gedung pengadilan. Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Di sana Pilatus menanyai Yesus, tetapi Pilatus tidak dapat menemukan alasan untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Yesus tidak melakukan kesalahan apa-apa. Pilatus mau membebaskan Yesus, tetapi banyak orang yang tidak setuju. Mereka berteriak-teriak katanya, "Bunuh Yesus, salibkan dia, bebaskan Barabas." Pilatus khawatir mereka akan membuat huru-hara. Akhirnya Pilatus menuruti keinginan mereka dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kemudian Yesus dicambuki dan dipaksa memakai
Dia juga dipaksa untuk memikul salib dari kayu yang sangat besar dan berat. Yesus terjatuh. Lalu Simon membantu membawakan salib Yesus sampai ke Golgota. Para prajurit itu memaku tangan dan kaki Yesus pada salib. Yesus berdoa kepada Bapa, "Ampunilah mereka, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus berdiri. Berdiri Maria ibunya dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan Yohanes, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan berkatanyalah kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Maria dirawat oleh Yohanes. Kemudian, langit menjadi gelap gulita. Yesus berbisik, "Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Setelah itu, Yesus berseru, "Sudah selesai." Kemudian Yesus meninggal. Nah, Miss Debbie, tapi kita juga ada nih juara favoritnya. Tentu dinilai dari jumlah like dan penontonnya di YouTube. Kira-kira siapa ya dia, Mister? Penasaran? Untuk kelas kecil, juara favorit jatuh kepada Yoel Dian kelas 3. Mister Yoel, Ya, tadi kita sudah mendengarkan pemenang dari juara kelas kecil, kelas 1 Iya. sampai kelas 3. Sekarang kita mau umumkan dari kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6. Kira-kira siapa oke pemenangnya? deh. Untuk juara 3 jatuh kepada Gisel kelas 5. Apa kesalahannya? Kata dia dapat merubuhkan bait Allah dan dapat membangunnya dalam waktu 3 hari. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan saksi-saksi ini? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau anak Mesias, anak Allah atau tidak? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Sekarang kalian sudah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kalian? Ia harus dihukum mati. Petrus menyangkal Yesus. Engkau juga bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Aku tidak mengenal orang itu. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata
Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Yesus di hadapan Pilatus. Aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Baiklah, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Kuserahkan kepada kalian. Eli, Eli, lama sabachthani. Apa itu saya? Bapa, dalam tanganmu. Terjadilah gempa dan kegelapan menyelimuti dari jam 12 sampai jam 3. Sekian video drama saya, terima kasih. Nah, untuk juara kedua jatuh kepada Vanessa kelas 6. 나의 삶, 나의 지난 기억 사랑하지 못하고 난 돌아서지 못해 몇 달 년째 딜레이 딜레라라라라 매일 같은 날에 지치다가도 Hey my day okay 이 밤에 나의 꿈 놓지 못할 그림자라서 일레이 랄라 릴라 랄라 느린다 Beng beng beng. Vanessa, kamu udah cuci piring belum? Ih, ini anak. Ayo cepet bantuin mama. Mama capek nih habis ini itu. Belum usul adek kamu. Ih, ampun ih. Terus aja kamu main TikTok terus ya. Kapan kamu belajarnya? Kapan kamu bantu mama? Gio, kamu udah baca Alkitab? Belum. Kapan mau baca Alkitabnya? Ntar aja habis main. Kamu entar terus, nanti ujung-ujungnya malam tidur. Cio denger mama nggak? Enggak. Gio, udah buat PR? Belum. Terus kapan kamu mau buat PR? Biar kamu nanti mama bilang Miss Lina ya, kamu nakal ya. Mau. Ih, ayo cepet buat PR. Mau. Gio, kamu ngelawan mama sih? Vanessa, udah baca Alkitab? Belum. Kapan kamu baca Alkitab? Ntar aja ntar. Entar terus, setiap kali entar. Anak zaman sekarang disuruh apa-apa susah. Suruh mandi susah, suruh makan susah, suruh kerjaan PR susah, apalagi disuruh baca Alkitab. Banyak banget alasannya, main TikTok, terus pusing kepala. Minum dulu saja. Mama cukup dulu aku. Aku mau ngomong sama kamu tentang mama. Kenapa? Aku juga males sama mama. PR-nya juga banyak, ya kan? Di situ disuruh-suruh lagi. Kesel banget tau. Aku masih banyak banget PR-nya. Males, malah disuruh-suruh lagi. Tahu orang tua tuh setiap hari tuh bisanya tuh suruh-suruh kita terus. Emang kita nggak capek apa? Untuklah dia juga as.
itu bukan anakku disalib ya? Iya ya ampun. Aduh. Tadi kita mimpi apa ya? Aku mimpi Tuhan Yesus disalib. Dia udah nebus dosa kita. Udah rela berkorban untuk kita sampai mati di kayu salib untuk kita. Tapi kitanya masih nggak mau baca Alkitab dan suka bikin Tuhan Yesus sedih. Suka masih nggak dengar-dengaran sama orang tua. Udah, sekarang gimana kita minta maaf ke mama? Ayo. Vanessa, Cio, kamu kenapa teriak-teriak panggil mama? Kamu jangan bikin mama kaget dong kamu. Aduh, mama lagi masak juga. Ayo, kenapa? Vici, kenapa? Mimpi ketemu Tuhan Yesus. Serius kamu? Iya. Kok bisa barengan? Tuhan Yesus disalib, ya benar. Kalian berdua? Iya, lihat. Terus banyak orang. Wow, mama aja mau mimpi nggak pernah mimpi. Kalian luar biasa. Terus, jadi rasanya apa? Jadi, akhirnya kita tadi mama suruh baca Alkitab gak mau. Padahal Tuhan Yesus udah mau berkorban dan mati di kayu salib. Tapi kitanya gak mau baca Alkitab. Jadi kamu udah ngerasain, udah ngeliat sendiri kan pengorbanan Tuhan Yesus buat kalian. Hanya baca Alkitab saja kalian gak mau. Taat sama orang tua aja kalian susah. Kan itu bikin sedih Tuhan Yesus. Jadi kalian tahu kan arti salib itu bukanlah tanda kekalahan Tuhan Yesus, melainkan tanda kemenangannya. Salib itu adalah tempat di mana Dia menebus dosa-dosa kita. Jadi salib itu adalah simbol betapa besar kasih Tuhan Yesus untuk kita. Dan Dia tidak diam di dalam kubur, melainkan Dia bangkit pada hari ketiga. Jadi luar biasa Tuhan Yesus, ya kan? Jadi kedepannya kalian mau baca Alkitab, mau belajar, tidak main TikTok terus. Keren. Untuk juara satunya jatuh kepada Santanu kelas 6. Sejak jam 12 siang, kegelapan melingkupi daerah itu. Pada saat itu kemudian Yesus menyerahkan nyawanya dan matilah ia. Coba
Coba kamu cek apakah dia sudah mati. Dia sudah mati. Baiklah, mari kita kembali. Yesus mati dan kematiannya telah menghidupkan setiap kita. Kepala prajurit sebenarnya tahu apa yang terjadi, tetapi dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Oke Miss Deb, tapi tentunya juga ada nih untuk kelas besar juara favoritnya. Nah, juara favorit jatuh kepada Santano kelas 6. Oke Miss Debbie, sekarang Iya, aku Miss. mau ngumumin nih buat juara dari TK. Ya, kira-kira siapa pemenang dari kelas TK nih Mr. Yonel? Iya, nah Miss Debbie, tapi sebelum itu mau aku tanya, kelas TK lombanya apa sih? Sama seperti kelas SD, lombanya buat drama bersama dengan keluarga mereka, Mister. Oke, kita akan bacakan nih. Juara ketiga jatuh kepada Maxel Boy dari kelas TKB. Bawa salibnya. Nah, untuk juara kedua jatuh kepada Marcel kelas TKB.
kepada Gracia kelas TKA. Till my raptured soul shall find rest beyond the river. In the cross, be my glory ever. Till my raptured soul shall find rest beyond the river. Till my raptured soul shall find rest beyond the river. Pagi-pagi benar, imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama sudah bulat bermufakat. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Apakah kau raja orang Yahudi? Aku tidak mendapatkan kesalahan orang ini. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang dari hukuman pada tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak, dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas yang dipenjarakan bersama orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dilepaskan. Apakah kalian mau aku membebaskan orang raja Yahudi ini? Bebaskan Barabas, salibkan dia. Apakah yang harus kuperbuat oleh raja orang Yahudi ini? Salibkan dia, salibkan dia. Tetapi apakah kejahatan yang telah dilakukannya? Salibkan dia. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Tuhan Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian para serdadu itu membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan, dan mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka membawanya keluar untuk disalibkan. Anakku. Hari itu jam 9 ketika ia disalibkan. Alasan mengapa ia dihukum disebut dalam tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan orang penyamun seorang disediakan dari sebelah kiri dan sesudah itu Yesus berdoa. Orang-orang berdiri di situ sambil menonton, sementara para pemimpin-pemimpin Yahudi mengejek Yesus dengan berkata, Ia sudah menyelamatkan orang lain. Coba sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ia sebagai penyelamat yang dipilih oleh Allah. Ketika Yesus dan kedua penjahat tersebut sudah disalibkan, salah seorang dari penjahat itu mengejek Yesus, sedang penjahat yang lain berkata kepada Yesus, Engkau Raja Penyelamat, bukan? Kalau begitu selamatkanlah dirimu dan kami. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Engkau sama-sama dihukum mati seperti dia. Perbuatan kita setimpal dengan hukuman yang kita terima, tapi dia sama sekali tidak bersalah. Yesus, ingatlah saya ketika engkau datang sebagai Raja. Percayalah, hari ini engkau bersama-sama aku dalam perjalanan. pada jam 12
Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu, serahkan nyawamu. Ketika itu, tabir bait suci Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia dan melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh benar orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses serta Salome. Mereka semuanya mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga banyak perempuan yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Yusuf menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan. Lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Apakah kamu mencari Yesus, raja orang Nazaret itu? Tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Lihatlah di sini mereka membaringkannya. Pergilah katakan kepada Yesus dan itulah murid-muridnya bahwa dia telah mendahului kamu. Pesan kamu apabila dia seperti dijanjikan kepada kamu. favorit kelas TK jatuh kepada Gracia kelas TKA. Nah, Miss Debbie, sekarang kita akan umumkan nih untuk pemenang dari SMP. Nah, kira-kira siapakah mereka pemenang dari kelas SMP ini, Mister? Nah, untuk SMP lombanya adalah bernyanyi bersama keluarga. Tapi Miss Debbie, ya, untuk SMP hanya ada satu pemenang nih. Kenapa cuma satu pemenangnya, Mister? Nah, untuk SMP memang yang mengirimkan video tidak banyak. Jadi langsung saja kita tentukan pemenangnya. Hanya satu ya, Mister? Betul, jadi hanya ada satu nih pemenangnya, Miss Debbie. Jadi agak berbeda sedikit ya dari Betul. kelas-kelas yang lain. Wah. Ya udah, kita bacakan saja langsung pemenangnya. Oke, kira-kira siapakah dia pemenang? Untuk SMP, pemenangnya jatuh kepada Rafael kelas 7. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Kita pun tahu anugerah
Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan siapa saja pemenang-pemenang dari Lomba Paskah tahun ini. Iya, betul Pak. Mister Yo tadi sudah dengar ya? Sudah dengar, bagus-bagus banget lagi Miss Debbie. Iya Mister. Nah anak-anak, selain daripada lomba-lomba yang tadi kita sudah sebutkan, ada lomba lagi nih yang lain. Apa tuh Mister Yo? Nah ternyata Miss Debbie yang ikut lomba bukan hanya murid-murid doang, tapi Miss-Misternya pun ikut lomba. Wah, kira-kira Miss-Mister lombanya apa ya? Nah, untuk Miss-Misternya lombanya adalah membuat diorama dari telur puyuh Miss Debbie. Wah, kedengarannya menarik banget itu Mister Yoel. Betul banget. Nah, yang jadi jurinya Miss Debbie, yang jadi juri adalah orang tua dari murid yang sudah dipilih oleh sekolah. Wah, yang pastinya gak sabar nih mau tahu siapa pemenang dari Miss-Misternya Mister Yoel. Oke, nah pemenangnya adalah di balik kematiannya ada pertobatan. Di balik kebangkitannya ada keselamatan yang kekal. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan tentang diorama kematian dan kebangkitan Kristus. Diorama tentang kematian Kristus kami ambil pada peristiwa di Lukas 23 ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak
yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saat itu hati mereka benar-benar terpukul. Mereka menganggap hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada Kristus itu adalah sebuah hal yang teramat jahat. Dan kami percaya bahwa di balik kematiannya ada pertobatan. Sedangkan diorama kebangkitan Kristus diambil pada peristiwa di Lukas 24 ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Diorama ini menggambarkan tentang yang dilihat oleh para perempuan saat mereka menerima kabar bahwa Yesus bangkit. Mereka bersukacita dan memberitakannya. Namun, sudahkah itu juga menjadi kabar baik bagi Anda? Karena kami percaya bahwa di balik kebangkitannya ada keselamatan yang kekal. Demikian presentasi dari kami kelompok 5, kiranya dapat menjadi renungan bagi kita sekalian di hari yang agung ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kami akan mempresentasikan diorama yang terbuat dari telur puyuh. Dan tema yang kami ambil, arti salib. Diorama ini menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota, di mana Dia ditangkap oleh para serdadu, memikul salib sampai ke puncak Golgota dan disalibkan. Dalam diorama ini, beberapa hal yang tersirat dari lambang salib ini. Salib berbicara mengenai kesetiaan. Kita diberikan contoh oleh Tuhan Yesus sendiri yang setia sampai mati. Dia menyerahkan nyawanya karena Dia setia kepada kita. Kita bersyukur karena Dia adalah Allah yang setia, sehingga kita boleh diselamatkan. Ini adalah satu contoh yang dahsyat. Tuhan menjadi panutan kesetiaan bagi kita. Salib berbicara mengenai kasih. Di salib ada 2 palang, vertikal dan horizontal. Palang yang vertikal itu lebih panjang, berbicara mengenai mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tapi juga ada bagian yang horizontal, artinya kasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mau agar kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya, tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Dia ingin agar kita juga mengasihi dan mempedulikan sesama. Salib berbicara mengenai pengorbanan. Kita sebagai orang percaya harus mengenang bahwa darah Yesus telah tercurah bagi kita, mengalahkan maut dan memberikan hidup baru bagi kita. Dan kalau hari-hari ini saudara mengalami masalah-masalah, ingat 2000 tahun lalu saudara-saudara sudah diselamatkan, dan sampai hari ini bilur-bilurnya masih punya kuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita. Bilurnya sungguh punya kuasa. Dalam bilur Yesus ada keselamatan. Kami dari kelompok 2. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, Miss Debbie, kita telah saksikan tuh lomba-lomba dari murid-murid dan misternya. Ya, Mr. Yoel. Jadi, dari setiap para pemenang yang sudah kita sebutkan tadi akan diberikan hadiah Paskah. Betul. Nah, untuk kalian yang mau tahu lebih lanjutnya, silakan hubungi wali kelasnya masing-masing. Ya, nanti setiap wali kelas akan memberitahukan
kapan hadiahnya akan diberikan kepada setiap anak-anak, bahkan juga guru kelas akan memberikan informasi-informasi penting mengenai kegiatan untuk belajar selanjutnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bye.